Islam menggambarkan surga sebagai taman kenikmatan dan neraka sebagai api keadilan. Kristen melihat surga sebagai persekutuan kekal dengan Tuhan dan neraka sebagai keterpisahan total darinya. Dua iman besar. Satu pertanyaan. Bagaimana Tuhan mengadili manusia setelah kematian? Apa yang terjadi setelah kematian? Apakah kesadaran manusia berakhir di liang lahat? Atau justru baru dimulai di sana? Sejak ribuan tahun lalu, pertanyaan tentang surga dan neraka telah menghantui sekaligus menenangkan manusia. Ia menjadi sumber harapan bagi yang tertindas dan peringatan bagi yang lalai. Dalam Islam dan Kristen, dua agama samawi terbesar di dunia, konsep kehidupan setelah mati bukan sekadar simbol, melainkan realitas akhir yang menentukan makna hidup manusia di dunia. Namun, meskipun berbagi akar yang sama, gambaran surga dan neraka dalam Islam dan Kristen memiliki penekanan, bahasa, dan makna teologis yang berbeda. Dalam teologi, pembahasan tentang akhir kehidupan dan hari pembalasan disebut eskatologi. Baik Islam maupun Kristen sepakat bahwa kehidupan dunia bukanlah akhir, melainkan fase ujian sebelum penghakiman ilahi. Islam menyebutnya Yaumul Akhir, hari di mana seluruh manusia dibangkitkan, dihisab, dan ditentukan tempat kembalinya. Surga, Jannah, atau neraka, Jahanam. Kristen menyebutnya The Last Judgment, penghakiman terakhir. Ketika Kristus datang kembali, orang mati dibangkitkan, dan setiap jiwa menerima ganjaran kekal. Di titik ini, dua agama bertemu dalam satu keyakinan besar. Keadilan Tuhan pada akhirnya akan ditegakkan sepenuhnya. Dalam Islam, surga digambarkan dengan bahasa yang sangat visual dan konkret. Al-Quran melukiskan surga sebagai taman-taman yang dialiri sungai, buah-buahan yang berlimpah, istana dari emas dan mutiara, pakaian sutra, minuman yang tidak memabukkan, dan kedamaian tanpa rasa takut dan sedih. Namun, di balik gambaran fisik tersebut, Al-Quran menegaskan bahwa kenikmatan tertinggi surga adalah ridho Allah dan perjumpaan dengannya. Surga dalam Islam memiliki tingkatan, dari yang paling rendah hingga Firdaus, tempat tertinggi yang dekat dengan arsy Allah. Artinya, surga bukan sekadar hadiah statis, melainkan manifestasi keadilan dan kasih sayang Allah, yang proporsional dengan amal dan keikhlasan manusia. Berbeda dengan Islam, Kristen sering menggambarkan surga dengan bahasa yang lebih spiritual dan relasional. Dalam Alkitab, surga disebut sebagai Kerajaan Allah, Rumah Bapa, Yerusalem Baru, dan kehidupan kekal bersama Tuhan. Surga dalam iman Kristen bukan terutama soal kemewahan fisik, tetapi pemulihan hubungan manusia dengan Allah yang rusak oleh dosa. Yesus menggambarkan surga sebagai tempat tidak ada air mata, tidak ada penderitaan, tidak ada kematian, dan tidak ada dosa.
Puncak kenikmatan surga dalam Kristen adalah bersekutu secara kekal dengan Tuhan. Melihatnya muka dengan muka. Dengan kata lain, surga dalam Kristen lebih ditekankan sebagai keadaan keberadaan, bukan sekadar lokasi. Jika surga adalah puncak rahmat, maka neraka adalah manifestasi keadilan ilahi. Dalam Islam, neraka digambarkan secara tegas dan menggetarkan. Api yang menyala-nyala, minuman dari air mendidih, makanan dari pohon berduri dan zakum, dan penyesalan yang tak berujung. Namun, Islam juga menegaskan bahwa tidak semua penghuni neraka kekal. Sebagian orang akan keluar setelah disucikan. Allah Maha Pengampun bagi yang bertobat. Neraka bukan sekadar balas dendam Tuhan, melainkan konsekuensi moral dari pilihan manusia sendiri. Dalam Kristen, neraka sering digambarkan sebagai api kekal, kegelapan, tangisan dan kertakan gigi. Namun banyak teolog Kristen menekankan bahwa esensi neraka bukan api, melainkan keterpisahan total dari Allah. Neraka adalah kondisi di mana manusia menolak kasih Tuhan, terputus dari sumber hidup, dan mengalami kehampaan eksistensial. Dalam beberapa aliran Kristen, neraka dipahami secara simbolik. Dalam aliran lain, secara literal dan kekal. Perbedaan ini menunjukkan bahwa neraka dalam Kristen lebih sering dipahami sebagai konsekuensi relasional, bukan sekadar hukuman fisik. Apakah surga dan neraka harus dipahami secara harfiah? Islam cenderung menerima gambaran surga dan neraka sebagai realitas nyata, meski hakikatnya melampaui imajinasi manusia. Kristen lebih terbuka pada penafsiran simbolik, terutama dalam tradisi teologi modern. Namun keduanya sepakat, bahasa manusia terbatas untuk menggambarkan realitas ilahi yang tak terbatas. Terlepas dari perbedaan teologis, Islam dan Kristen menyampaikan pesan yang sama. Hidup ini bermakna. Setiap pilihan memiliki konsekuensi. Dan keadilan Tuhan tidak pernah tidur. Surga dan neraka bukan sekadar cerita tentang akhirat, melainkan cermin untuk menilai cara kita hidup hari ini. Karena pada akhirnya, pertanyaannya bukan seperti apa surga dan neraka itu, melainkan ke arah mana hidup kita sedang berjalan. Jika kamu merasa video ini menambah perspektif dan membuka ruang refleksi, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan agar diskusi lintas iman seperti ini terus hidup. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Menurutmu, mana gambaran surga dan neraka yang paling menyentuh sisi kemanusiaan? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.